lagi dengan saya Sintiali di YouTube channel Agus Lutang Official. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah setiap dari kita selalu melayani Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Sebentar lagi kita akan sangat diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan diri kita, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, happy Sunday. Saya percaya pada hari ini revival kebangunan rohani terjadi bagi setiap kita. Saya percaya Roh Kudus melawat, menjamah, memberkati, menyembuhkan, menyegarkan dan memulihkan setiap kita. Dimanapun Anda berada, percaya hari ini Roh Kudus sedang bekerja bagi setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat memperoleh kelegaan, kemenangan yang besar, yang sedang stres, depresi, putus asa diberikan harapan dan semangat yang baru. Mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, kita beribadah dengan penuh rasa hormat kepada Raja dan Tuhan kita. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta,
nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Haleluya, kami mau melayani-Mu Tuhan. Oh, sampai akhir hidup kami, sampai akhir nafas kami, kami mau melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Allah yang perkasa, Allah pembela kami, yang menyertai kami, yang melindungi kami, yang menolong kami, yang setia. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Uralamaya nalama shandalamaya, Elohim, El Shaddai, El Rohi, Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kau pakai semua potensi kami, semua kreativitas kami, kepintaran kami, bukan cuma untuk ego kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan lipat kali gandakan semua karunia kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat. Kami percaya Kau sanggup buka jalan bagi kami. Kau sudah buka jalan buat kami. Kau sudah berikan kesempatan-kesempatan bagi setiap kami. Kami tidak mau putus asa, kami tidak mau menyerah, karena kami tahu sudah ada jalan terbuka bagi kami. Oh, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Katakan sama-sama, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Saudara sekalian,
Mari dengan iman katakan sama-sama, apapun masalah, apapun pergumulanmu, apapun tantangan dalam kehidupanmu, percaya Tuhan bisa buka jalan. Percaya dengan iman, jalan sudah dibukakan Tuhan. Jalan sudah diberikan oleh Tuhan. Ada solusi, ada kemenangan, ada jalan keluar bagi setiap kita. Amin saudara. Dengan mantap nyanyikan lagu ini. Katakan, kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Dalam janjimu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Dalam janjimu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Dalam janjimu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Dalam janjimu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Apapun pergumulan, masalah, persoalan yang kami alami, Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Bersabda, berbicaralah ya Bapa. Kuatkan, teguhkan hati dan iman kami. Kami mau dewasa bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu. Berkati Tuhan khotbah ini jadi berkat bagi semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, saudaraku, senang hari ini kita bisa menyembah Tuhan. Senang hari ini Tuhan melawat setiap kita. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang menulis demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa saja yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata,
pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ayat ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Saudaraku yang terkasih, saya mengawali khotbah ini dengan satu kalimat yang sangat klise yang berkata, semua orang punya masalah. Everyone got a problem. Semua kita punya masalah. Tidak peduli dia laki-laki, wanita, tua, muda, tidak peduli status sosialnya, semua kita punya masalah. Bahkan saudara, menjadi orang yang takut akan Tuhan tidak berarti kita tidak punya masalah. Seringkali kita hidup saleh, kita hidup benar, sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tantangan, masalah yang kita hadapi semakin berat. Masalah satu belum selesai, datang masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, datang masalah ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin keadaan Anda seperti orang yang sudah jatuh di timpa tangga, digigit anjing, anjingnya anjing gila. Lari, jatuh di got, kaki patah, diangkut ambulan, ambulannya tabrakan. Mungkin keadaan kita mengalami masalah seperti ini. Saudara, mungkin kita dalam keadaan sedang dalam masalah, atau mungkin kita baru saja keluar dari masalah, atau mungkin kita sedang masuk menuju satu masalah yang baru dalam hidup kita. Semua orang punya masalah. Ayat yang pertama kita baca, ini tentang seorang janda dari Nabi yang punya anak, punya 2 anak, tapi dia punya masalah keuangan. Suaminya meninggalkan hutang, dia nggak bisa lunasi, dia nggak bisa bayar, dan sekarang debt collector, penagih hutang, mau mengambil anaknya menjadi budak. Nah, ayat yang ke-8 mencatat seorang wanita juga. Ini wanita yang kaya, yang sukses, yang terhormat. Sayang, dia tidak punya anak. Yang satu punya anak tapi tidak punya uang. Yang satu punya uang, kaya tapi tidak punya anak. Dalam hidup manusia selalu ada tapi. Tidak ada yang sempurna. Artinya apa? Semua orang punya masalah. Bahkan takut Tuhan pun kita punya masalah. Seringkali semakin sungguh-sungguh kita sama Tuhan, semakin serius kita bertumbuh dalam Tuhan, iblis gak suka. Iblis mengirimkan badai dalam hidup kita. Iblis mengirimkan tantangan dalam hidup kita untuk menghalangi kita maju. Masih ingat saudara, ketika Yesus mau ke Gerasa, kalau kita baca di Alkitab di Gerasa, Yesus berjumpa dengan satu orang yang dirasuk oleh roh legion. Ini territorial spirit, roh teritorial yang menguasai daerah itu. Satu pasukan roh jahat merasuki orang ini. Dan Yesus mengajak murid-muridnya dalam satu pengalaman yang baru, dalam satu ekspansi pelayanan. Selama ini Yesus dan murid-muridnya fokus melayani orang-orang Yahudi. Sementara orang Gerasa ini adalah orang di luar orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak memelihara babi. Yang memelihara babi orang di luar orang Yahudi. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mereka mengekspansi pelayanan mereka. Bukan cuma menjangkau orang Yahudi, tapi menjangkau orang-orang yang non-Yahudi. Saudara, Tuhan itu punya strategi. Tuhan itu punya tujuan. Dan luar biasa, di tengah-tengah danau Alkitab berkata menuju ke Gerasa datang angin badai yang sangat dahsyat. Angin badai yang sangat kencang. Murid-murid nelayan yang handal, nelayan yang skill. Tapi begitu menghadapi badai ini, mereka menjadi takut, mereka menjadi panik, dan kapal mereka akan tenggelam. Yesus sedang tidur pada waktu itu. Petrus dengan paniknya membangunkan Yesus dan berkata, "Yesus, kamu tidak peduli kita akan mati. Kamu tidak peduli kita akan tenggelam."
Kita sebagai manusia gampang banget menyalahkan Tuhan. Gampang banget menuduh Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan tidak cinta dengan kita. Tuhan gak care dengan kita. Saudara, saya mau beritahu, sekalipun kau dalam masalah, sekalipun kau dalam pergumulan, Tuhan cinta engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan mempedulikan engkau. Seringkali masalah pergumulan yang kita hadapi itu merupakan ujian Tuhan bagi hidup setiap kita. Dan luar biasa, Yesus bangun dan Alkitab menulis Yesus menghardik badai itu. Saudara, biasanya badai Yesus gak perlu hardik. Yesus berkata kepada badai. Kenapa Yesus menghardik badai ini? Ternyata badai ini adalah badai dalam bentuk serangan iblis. Iblis berusaha menghalangi Yesus dan murid-muridnya untuk sampai ke Gerasa. Di tengah perjalanan dia halangi mereka supaya mereka tidak jadi ke Gerasa. Iblis gak suka Anda bertumbuh. Iblis gak suka Anda maju. Iblis gak suka Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan. Semakin Anda serius dengan Tuhan, semakin Anda sungguh-sungguh dalam pelayanan, dia akan tekan hidup Anda. Dia akan halangi Anda. Tapi percayalah, Tuhan berikan kita otoritas. Tuhan berikan kita kuasa. Dan kita bisa menengking iblis. Kita bisa menghardik iblis. Katakan kepada badai redah. Katakan kepada krisismu terbuka jalan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, orang yang takut Tuhan punya masalah. Dan wanita ini komplain, mengeluh kepada Elisa. Ya, bayangkan, suaminya takut Tuhan, suaminya saleh, seorang hamba Tuhan, seorang nabi, sekarang punya masalah. Isi ceritanya semua mengeluh tentang keadaan yang dia alami. Jemaat yang diberkati Tuhan, seringkali kita punya respon yang sama. Kita ketika dalam masalah, kita mengeluh, kita komplain, kita kecewa, kita kepahitan, kita sakit hati. Nah, saudara sekalian, Mazmur 34 menulis, kemalangan, penderitaan, kesusahan orang benar itu banyak. Jadi kalau Anda berharap jadi orang benar gak punya masalah, Anda salah. Kalau Anda berharap jadi orang benar cuma berkat, Anda juga salah. Alkitab berkata kemalangan, penderitaan, masalah orang benar itu banyak. Tapi yang luar biasa, ayat itu tidak titik di situ. Ayat itu koma, dikatakan tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun krisis yang kau sedang alami, percaya hari ini ada jalan keluar. Percaya hari ini ada solusi. Percaya hari ini ada jawaban di dalam Tuhan. Dan satu hal yang hebat saudara, bahkan sebelum masalah itu diberikan, jawaban Tuhan sudah siapkan. Sebelum persoalan Anda alami, percaya solusinya Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Seorang guru, kalau dia buat ujian buat muridnya, pastilah dia sudah tahu jawabannya. Kalau seorang guru buat soal tapi dia nggak tahu jawabannya, itu gimana saudara ya? Nah, Tuhan juga begitu. Sebelum masalah diberikan, Tuhan sudah siapkan jawaban bagi setiap kita. Mari kita baca kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 18, 19, dan 20 menulis demikian dalam firman Tuhan. 1 Petrus pasal pertama 18 sampai 20. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu. Nah, tahu ini penting. Sebagai orang percaya kita harus punya pengetahuan. Kita jangan jadi orang yang bodoh, karena ketika engkau tahu kebenaran, ketika engkau tahu firman, maka firman itu akan memerdekakan engkau. Firman itu akan membebaskan engkau. Banyak orang masa bodoh tentang firman, gak mau tahu sama firman. Padahal rahasia kita dimerdekakan, rahasia kita diubahkan ketika kita tahu firman. Iblis berusaha menutup pikiran kita supaya kita tidak bisa melihat firman, kita gak bisa melihat kebenaran. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini berbicara tentang konsep penebusan.
Kata penebusan to redeem artinya dibayar dengan harga. Dan Yesus sudah membayar hutang dosa kita. Yesus sudah membayar saudara dan saya dengan nyawanya. Saudara perhatikan, harus ada korban yang disembeli. Waktu zaman Adam dan Hawa, satu domba untuk satu orang. Waktu Paskah pertama, satu domba, satu keluarga. Kemudian berkembang, satu domba, satu bangsa. Tapi kita bersyukur ada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menebus dosa kita, seluruh manusia di muka bumi ini. Jemaat yang diberkati, kita ini miliknya Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan. So, kita gak usah khawatir. Kita nggak usah takut dalam hidup ini, karena Tuhan sudah bayar kita dengan nyawanya, dan Dia menjadikan kita adalah miliknya Tuhan. Nah, konsep penebusan harus ada domba, dan Yesus menjadi substitusi, pengganti dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu saudara mati lagi. Yesus sudah mati buat setiap kita di kayu salib. Nah, konsep penebusan ini ditulis dalam ayat selanjutnya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi perhatikan, sebelum Anda lahir, sebelum manusia diciptakan, sebelum dunia diciptakan, konsep penebusan itu sudah ada. Konsep anak domba itu sudah ada. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, konsep penebusan itu sudah ada. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, apapun masalah yang kau alami, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Apapun persoalan yang kau alami, Tuhan sudah siapkan solusi, jawabannya bagi setiap kita. Makanya walaupun kemalangan kita banyak, walaupun penderitaan kita datang bertubi-tubi, percaya Tuhan memberikan kelepasan, percaya Tuhan memberikan kemenangan, percaya ada jawaban, ada jalan keluar. Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa kita tidak bisa menang dalam masalah kita? Karena perspektif kita ditentukan oleh masalah yang kita alami. Fokus kita pada masalah kita. Saudara, kalau Anda mau menang dalam masalah pergumulan Anda, kita harus mengubah perspektif kita, sudut pandang kita terhadap masalah yang kita alami. Perspektif itu penting, saudara. Karena perspektif itu akan menentukan respon, akan menentukan sikap kita. Kalau perspektifmu salah, maka responmu akan salah. Tapi kalau perspektifmu benar, maka responmu akan benar. Kalau perspektifmu salah, kau akan kalah. Tapi kalau perspektifmu benar, kau akan menang. Sudut pandang perspektif kita itu penting. Jangan izinkan masalah yang Anda hadapi, persoalan yang Anda hadapi itu menentukan perspektif Anda. Ini yang terjadi pada janda Nabi ini. Perspektifnya, sudut pandangnya ditentukan oleh masalah yang dia hadapi. Masalahnya berat, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada harapan buat dia. Perhatikan, ketika Anda fokus pada masalah Anda jadi tawar hati. Tawar hati mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, kita kehilangan kekuatan dalam hidup kita. Kita kehilangan kekuatan. Kita merasa gak sanggup, kita merasa gak mampu, kita merasa gak bisa. Sering orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya udah gak kuat. Pak Pendeta, saya gak sanggup. Karena engkau tawar hati, kekuatanmu jadi kecil. Dan tawar hati juga membuat kita kehilangan harapan dalam hidup kita. Kita jadi gampang putus asa, patah semangat, frustrasi. Kita menyerah pada situasi kondisi yang kita alami. Dan tawar hati juga membuat kita kehilangan semangat dalam hidup kita. Padahal orang yang bersemangat bisa menanggung setiap penderitaannya. Kalau Anda semangat, apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda bisa kuat, Anda bisa melewatinya, Anda bisa menanggungnya. Tapi kalau sudah semangatmu pudar, semangatmu patah, siapa yang bisa menolong engkau? So kita harus semangat dalam setiap pergumulan kita. Ciayo, ciayo, ciayo. Kata semangat dalam bahasa Latinnya entheos. En di dalam Theos Tuhan. Nah, orang yang ada di dalam Tuhan seharusnya dia semangat. Sekali lagi, orang yang ada di dalam Tuhan harusnya dia semangat. Ciayo, jangan izinkan
Masalah kita menentukan sudut pandang kita. Ketika kita mengalami masalah, kita jadi stres, kita jadi frustrasi, kita jadi depresi, semuanya serba si. Betul gak saudara? Jangan. Perspektif kita harus berubah. Kita harus memiliki perspektif yang melihat melampaui keadaan yang kita alami. Melampaui semua pergumulan yang kita alami. Kita harus rise above, kita harus perspektif kita naik, tidak lihat masalah, tapi kita bisa melihat ternyata di balik masalah kita, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bertindak, Tuhan sedang merancangkan satu perkara yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa bagi setiap kita. Kita ini Raja Wali, kita ini bukan ayam. Ayam itu kalau datang badai, datang hujan, dia terbirit-birit, saudara cari tempat sembunyi, terbirit-birit saudara. Tapi Raja Wali enggak. Ketika datang badai, dia mengepakkan sayapnya dan dia terbang semakin tinggi. Bagi ayam, badai kesempitan. Tapi bagi Raja Wali, badai adalah kesempatan. Nah, ini berbicara tentang perspektif Anda. Anda bisa negatif atau positif tergantung perspektif Anda. Anda bisa kalah atau menang tergantung perspektif Anda. Kita ini Raja Wali, sekali lagi bukan ayam. Lihat orang kiri kananmu bilang, kita Raja Wali, kita bukan ayam. Mari kita baca. Amsal 19 ayat 11 menulis demikian. Amsal 19 ayat 11, ayat ini dahsyat, powerful. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Wow, kita butuh sabar. Bukan cuma sabar, tapi panjang sabar. Ini yang susah ya. Saya orang yang gampang marah. Dulu gampang sekali emosi. Saya belajar untuk sabar. Tapi Alkitab bilang kita harus panjang sabar. Siapa yang butuh sabar? Amin. Menahan emosinya, menahan kemarahannya. Sekarang orang zamannya marah, dendam, emosi. Alkitab berkata akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan akal sehat dan kebijaksanaan membuat orang tidak mudah untuk marah. Slow to anger. Gimana Pak kita bisa kontrol emosi kita? Gimana Pak kita tidak mudah marah? Kita bisa slow to anger. Caranya gampang. Alkitab berkata akal sehat. Kita harus punya understanding. Kita harus punya pengertian. Dan kita harus bijaksana. Saudara, saya dulu suka marah. Dan korban kemarahan saya, emosi saya, seringkali istri saya. Marah itu kan ada 3 ya. Yang pertama physical anger. Orang marah itu KDRT, kekerasan, tampar, pukul, saudara siksa. Yang kedua yang namanya verbal anger. Kalau marah tuh ngomongnya kotor, maki-maki, ngomongnya menyakitkan. Atau yang ketiga silent anger. Dia marah tapi dia diam. Dia simpan di dalam, terluka di dalam, bonyok di dalam saudara. Nah saya itu gak pernah physical. Saya gak pernah mukul istri saya. Saya gak pernah siksa istri saya. Tapi kalau saya marah saya verbal. Suka ngomong dan ngomongnya kasar. Dan itu nyakitin hati istri saya. Nah saya ini belajar untuk bisa mengerti istri saya. Dan Tuhan sadarkan saya. Jadi wanita itu gak gampang. Jadi istri itu gak gampang. Jadi istri itu multifungsi loh. Dia harus jadi istri, dia harus jadi ibu, dia harus jadi koki, dia harus jadi guru matematika, dia harus mikirin anak-anak. Luar biasa. Wanita itu makhluk yang hebat, makanya dia jadi penolong buat kita para suami-suami. Kita butuh penolong dalam hidup kita. Dan wanita diberikan kekuatan ilahi yang luar biasa. Ketika kita bisa mengerti mereka, kita berpikir dengan akal sehat, kita bertindak bijaksana. Kita gak gampang marah. Kadang-kadang kita makan di restoran. Pegawai restoran itu melayani kita gak dengan baik. Kita marah, kita emosi. Padahal mungkin pegawai restoran itu baru suaminya meninggal. Mungkin anaknya sedang sakit. Belajar mengertilah. Ketika kita belajar mengerti, kita berpikir waras dengan sehat, kita bisa menahan emosi kita. Kita bisa belajar untuk sabar dan panjang sabar. Perhatikan kalimat berikutnya. Orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah kita harus jadi orang yang dihormati orang.
ketika kita bisa memaafkan pelanggaran, mengampuni kesalahan orang. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan overlook a transgression or an offense. Orang bisa mengampuni, orang bisa memaafkan pelanggaran kalau dia bisa overlook. Dia bisa melihat melampaui pengkhianatan orang, melampaui perlakuan buruk orang terhadap hidupnya. Yesus katakan, setiap kita di dunia yang tidak sempurna ini, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita pasti mengalami offense. Offense itu adalah jebakan iblis untuk menghancurkan kita. Iblis itu pasang perangkap untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Dan saudara tahu perangkap itu apa? Perlakuan buruk orang, pengkhianatan orang, ketidakadilan yang orang perlakukan dalam hidup kita. Kita merasa nggak adil, kita merasa nggak fair, dan itu menyebabkan kita sakit hati, kita kepahitan, kita kecewa, kita marah, kita dendam. Itu perangkapnya setan, itu perangkapnya iblis. Hati-hati jemaat yang diberkati Tuhan. Jangan gampang jadi orang sakit hati, dikit-dikit tersinggung, fragile banget, rapuh banget, dikit-dikit tersinggung. Ayo jadi orang yang gak gampang marah, yang gak gampang kepahitan. Kita harus bisa melihat, melampaui perbuatan buruk orang, melampaui pengkhianatan orang kepada kita. Dalam terjemahan The Amplified Bible ditulis, without seeking revenge and harboring resentment. Tanpa balas dendam dan tanpa kemarahan. Kita bisa meredam kemarahan kita. Kita bisa menahan untuk balas dendam. Dunia ini sekarang penuh pembalasan dendam. Semua cerita, sinetron, drakor, film, intinya kan balas dendam. Semua balas dendam. Nah, jadi orang Kristen kita gak boleh balas dendam. Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, gimana caranya Pak kita bisa ngampuni? Gimana caranya kita bisa memaafkan? Ya, kita harus bisa melihat melampaui perbuatan buruk orang, melampaui masalah pergumulan kita. Ternyata di balik semua itu Tuhan sedang bekerja. Di balik semua itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa bagi setiap kita. Anda percaya kan? Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Bahkan masalah yang kita hadapi gak ada yang kebetulan. Tuhan tahu masalah yang tepat untuk orang yang tepat, karena Tuhan punya berkat yang tepat, rencana yang tepat, tujuan yang tepat bagi setiap kita. Saya belajar dari Yusuf. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Orang yang dekat dengan dia, satu rumah, satu bapak. Itu orang-orang itu mengkhianati Yusuf karena mereka iri sama Yusuf. Hati-hati dengan iri hati. Iri hati bisa semakin meningkat. Pertamanya mereka iri. Kemudian mereka menjadi semakin iri. Dan terakhir mereka menjadi sangat iri. Dan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Yang mau bunuh Yusuf itu saudaranya sendiri, saudara. Perhatikan, saudaranya sendiri yang mau bunuh Yusuf karena mereka iri sama Yusuf. Akhirnya mereka gak jadi bunuh. Mereka jual Yusuf menjadi budak. Semua impian Yusuf hancur. Masa depan Yusuf hancur. Hidup Yusuf hancur. Pada suatu hari ketika Yusuf reuni dengan saudara-saudaranya, dia sudah jadi pejabat raja muda di Mesir. Saudara-saudaranya datang mengemis untuk membeli gandum. Dan waktu dia katakan, "Hey bro, ini aku Yusuf yang kamu mau bunuh itu." Saudaranya takut dan gemetar. Ketika kita berbuat jahat sama orang, pastilah saudara kita akan takut dan gemetar. Ketika kita berjumpa dengan orang itu, apalagi orang itu sudah berkuasa. Orang yang sedang berkuasa itu powerful banget dan itu bahaya. Yusuf bisa abuse, salah gunakan kekuasaannya untuk membunuh mereka, untuk menyakiti mereka, untuk memenjarakan mereka. Dia powerful banget. Dia bisa lakukan apa saja buat saudaranya. Dia bisa balas dendam. Dan itu kesempatan emas. Itu kesempatan yang luar biasa bagi Yusuf untuk balas dendam sama saudaranya. Tapi apakah Yusuf kecewa? Sakit hati? Balas dendam? Enggak, saudara. Dunia ini penuh dengan pembalasan dendam. Kita disakiti, kita balas menyakiti. Alkitab berkata,
Kalau orang tampar pipi kiri, jangan tendang pakai kaki kanan. Tapi berikan bro, buy one get one free. Ini pipi kanan belum bro. Saudara yang terkasih, Yusuf tidak balas dendam. Dia ada kesempatan balas dendam, tapi dia gak lakukan. Bahkan dia merangkul saudara-saudaranya. Bayangkan loh, mereka ini ancaman buat dia. Mereka ini yang membunuh dia, mereka ini yang nyakiti dia, mereka yang menghancurkan impian Yusuf. Dan Yusuf bukannya menolak mereka, menjauhkan mereka, tapi Yusuf bisa merangkul mereka. Dia berkata, mari dekat bro. Kamu memang merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Tuhan mengutus aku mendahului kamu semua untuk tujuannya memelihara hidupmu dan memelihara keturunanmu. Hebat ya. Walaupun disakiti oleh saudaranya, dia masih memikirkan saudaranya. Walaupun sudah mau dibunuh oleh saudaranya, dia masih memikirkan anak cucu dari saudara-saudaranya. Hebat banget Yusuf. Dia bisa mengampuni. Dia bisa memaafkan. Kenapa? Karena dia bisa melihat melampaui pengkhianatan saudara-saudaranya. Ternyata di balik itu ada rencana Tuhan. Di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Jangan fokus pada masalahmu, pada pengkhianatan orang. Jangan lebaylah. Ada orang yang disakiti orang namanya Hendro, dia delete semua nama Hendro dari hidupnya. Jangan fokus pada apa hal yang jahat yang orang buat sama kita. Kita akan mengasihani diri sendiri, kita akan tambah terluka. Ada berapa banyak orang bilang, Pak, Bapak tahu apa yang dilakukan suami saya sama saya. Pengkhianatannya Pak, jangan fokus pada pengkhianatan. Jangan fokus pada perlakuan buruk suamimu. Jangan fokus saudara. Fokus sama Tuhan. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Daud mau dibunuh oleh Saul. Daud salah apa? Diperlakukan tidak adil, mau dibunuh, dikejar-kejar, diubar mau dibunuh. Satu hari Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia gak lakukan itu. Dia gak mau balas dendam. Saudara, ubah perspektif Anda. Upgrade perspektif Anda. Kita harus bisa melihat melampaui masalah kita. Melampaui pergumulan kita. Dan ternyata di balik itu ada rencana Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat bagi setiap kita. Percaya saudara? Dulu kalau saya dikhianati orang, dulu kalau saya difitnah orang, dulu saudara kalau saya diperlakukan tidak adil, saya marah, saya sakit hati, saya kecewa, saya mau balas dendam. Tapi sekarang saya gak mau. Saya tahu di balik semua masalah saya, di balik semua pergumulan saya, Tuhan sedang bekerja. Ada rencana Tuhan yang hebat di balik itu. Kalau Anda pelajari di Alkitab, nama anak Yusuf yang pertama adalah Efraim. Efraim artinya melupakan, mengampuni. Dan anak yang kedua namanya Manasye, yang artinya berkat 2 kali lipat. Siapa mau diberkati 2 kali lipat? Sebelum Anda diberkati 2 kali lipat, Anda harus bisa melupakan. Anda harus bisa mengampuni. Anda harus bisa memaafkan. Bagi Anda yang bisa mengampuni orang-orang bersalah kepadamu, ada berkat 2 kali lipat Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita harus bisa overlook. Kita harus bisa melihat melampaui setiap hal yang buruk yang kita alami. Kita bisa melihat melampaui semua hal yang tidak baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya punya seorang kenalan, dia bos di satu perusahaan. Dia pernah punya 2 orang pegawai. Dan pegawainya ini saling bersaing. Si A ini main dukun saudara untuk nyantet si B. Main dukun untuk nyantet si B. Si B sadar bahwa dia disantet nih. Dia dikerjain. Nah, untuk mencari solusinya, si B ke orang pintar. Waktu dia ketemu orang pintar pertama, orang pintar tanya, kamu punya foto si A enggak? Dia enggak punya foto si A berdua sama dia. Jadi dia cuma punya foto si A dan si B dan ada mantan bosnya ini. Ditunjukin ke orang pintar. Ketika ditunjukin ke orang pintarnya lihat, orang pintarnya bilang, wah yang di tengah nih, yaitu mantan bosnya, orang ini kuat banget nih.
Orang ini ada yang sertai dia nih, ada yang tuntun dia nih, ada yang jagai dia, ada yang lindungi dia. Kamu kalau mau cari solusi, jawaban, tanya sama dia nih. Dia yang tahu solusi kamu. Si B ini ke orang pintar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, jawabannya sama. Suruh cari mantan bosnya ini dan minta jalan keluar jawaban dari mantan bosnya. Jadi si B ini telepon mantan bosnya, mereka ketemu. Dia cerita masalahnya, dia cerita pergumulan, dia bilang, bos saya minta jalan keluar. Karena 5 orang pintar suruh cari Anda dan minta jawaban dari Anda. Bosnya bilang, Anda tahu saya orang Kristen. Anda tahu saya percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadi jalan keluar dari masalahmu adalah Yesus. Singkat cerita, si B akhirnya percaya Yesus. Dia bertobat, dia melayani sebuah gereja sampai hari ini. Dan satu hari dia berkata, bos thank you banget. Bos sudah selamatkan saya. Bos sudah tolong saya. Tuh bosnya bilang, yang menyelamatkan kamu bukan saya, tapi yang menyelamatkan kamu Yesus. Tapi Tuhan pakai temanmu yang jahat. Tuhan pakai setan itu untuk membawa kamu datang kepada Yesus. Kadang-kadang Tuhan bisa peralat setan. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk membawa kita datang sama Tuhan. Untuk membawa rencana Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. So saudara, mari kita ubah perspektif kita. Kita upgrade perspektif kita. Kita harus overlook dari semua masalah pergumulan kita. Percaya ada Tuhan sedang bekerja. Jadi daripada kita khawatir, lebih baik kita menyembah Tuhan. Change your perspective from worry to worship. Buat apa khawatir? Lama-lama kita jadi makin tua, makin lemah, makin sakit-sakitan. Ayo kita menyembah Tuhan. Ubah perspektifmu dari ketakutan kepada iman. Ketakutan gak ada gunanya. Iman, percaya kepada Tuhan. Ubah perspektifmu dari kau marah-marah, kau kecewa, tersinggung. Ayo kita bersuka cita. Oh haleluya, ketika perspektifmu berubah, kau akan melihat masalah akan jadi berkat. Kau akan melihat hal yang jahat akan jadi hal yang baik, yang menguntungkan bagimu. Mari saudara, overlook. Perspektifmu diubah. Amin. Siapa mau diubah perspektifnya? Overlook, melihat melampaui setiap masalah, pergumulan kita. Jangan kita dibatasi oleh apa yang kita alami. Ternyata di balik itu semua, Tuhan sedang bekerja. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, oh, Jesus, haleluya. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Dalam janjimu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Dalam janjimu ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya gak tahu apa masalah, beban, pergumulan yang kau alami. Saya gak tahu krisis. Saya gak tahu tekanan-tekanan hidup yang sedang kau alami. Janda Nabi ini mengeluh, komplain tentang keadaannya. Suamiku takut Tuhan. Dia punya hutang, aku gak bisa bayar. Sekarang debt collector datang mengambil, anakku jadi budak. Bagi seorang ibu, anak adalah hartanya. Bagi seorang ibu, anak adalah yang berharga dalam hidupnya. Dia harus mengorbankan anaknya sebagai ganti hutangnya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kekuatan daya. Tidak ada harapan. Tidak ada yang bisa menolong dia. Dia begitu frustrasi. Dia begitu stres dan depresi. Karena perspektifnya ditentukan
oleh masalah yang dia alami. Tapi hebat saudara, perhatikan. Elisa bertanya kepada wanita itu, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Apa yang bisa kulakukan bagimu? Elisa memberikan pencerahan kepada wanita itu untuk dia bisa melihat melampaui apa yang dia alami. Di saat tidak ada jalan, percaya ada jalan. Di saat jalan buntu, mentok kau alami, percaya Tuhan bisa buka jalan. Makanya Elisa tanya, apa yang bisa kulakukan? Artinya ada sesuatu yang bisa dilakukan, ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ada yang bisa dilakukan, ada jalan keluar, ada solusi di dalam Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kedua wanita ini akhirnya ditolong Tuhan. Wanita yang janda ini akhirnya punya minyak berlimpah-limpah. Dia jual, dia bisa bayar hutangnya dan hidup dari sisanya. Wanita yang terhormat, yang kaya, yang sukses, yang tadinya gak punya anak. Kalau Anda baca, akhirnya dia bisa hamil dan dia bisa punya anak. Ada solusi, ada jalan keluar untuk setiap pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan jawaban, solusi, jalan keluar. Kita perlu ubah perspektif kita. Kita perlu upgrade perspektif kita. Kita harus bisa melihat melampaui, overlook semua masalah pergumulan yang kita hadapi. Oh, haleluya. Bagi saudara yang perlu didoakan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Hamba berdoa bagi setiap saudaraku Tuhan, yang mungkin dalam beban yang berat, dalam masalah yang tidak ada solusi, tidak ada jawaban, masalah yang tidak ada yang bisa menolong. Kami mengalami jalan buntu, mentok Tuhan. Kami gak melihat jalan, kami gak melihat terang, kami gak melihat solusi. Kami frustrasi, kami depresi, kami putus asa. Lawat dan tolong kami dengan firman-Mu hari ini. Bekerjalah Tuhan untuk kami mengubah perspektif kami. Kami melihat melampaui semua masalah kami. Ada Tuhan yang sudah bekerja, ada Tuhan yang sudah merencanakan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Tuhan bisa mengubah hal yang buruk jadi baik. Tuhan bisa mengubah kecelakaan menjadi berkat mujizat yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Lawat setiap anak-anak-Mu, tolong setiap umat-Mu hari ini, bekerja bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tolong setiap kami, tolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri Sunday Revival ini, kita mau berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu, pernikahanmu, rumah tanggamu, anak cucumu. Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, pelayananmu, studimu. Tuhan memberikan kau masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Dia mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan
Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy Sunday.